semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, dan yang sehat semoga diberikan semangat dalam belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Bu Anis. Kali ini kita belajar budi pekerti pelajaran 2. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan alat pendukung lainnya. Jika sudah disiapkan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doaan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pertanyaanlah baca dan sabarlah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, simak dengan baik video pembelajarannya ya. Selamat menyaksikan. Baik nak, kita mulai pembelajarannya ya. Belajar budi pekerti pelajaran 2, menghargai keragaman demi keutuhan Republik Indonesia. Indonesia negara multikultur. Bersyukur kita hidup di negara yang cinta damai. Indonesia negara yang multikultur, berbagai suku bangsa, bahasa dan budaya dan agama hidup rukun di satu negara. Mewujudkan kerukunan antara semua keragaman tersebut bukanlah hal yang mudah. Para pahlawan dan para tokoh bangsa ini sudah lama merajut persatuan tersebut dengan jiwa dan raga mereka. Mari anak-anak, jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini sebagaimana para pahlawan dengan jiwa dan raga mereka merajut persatuan bangsa Indonesia. Nah, untuk melihat dan mempelajari lebih lanjut tentang keragaman yang ada di negara kita tercinta ini, mari kita ikuti pelajaran pada bab ini. A. Keanekaragaman di Indonesia. Kata keanekaragaman berasal dari dua kata, yaitu aneka dan ragam. Kemudian digabung dengan awalan ke dan akhiran an, menjadi keanekaragaman. Indonesia adalah negara yang multikultur, yang artinya terdiri dari banyak unsur, baik suku bangsa, warna kulit, termasuk juga agama. Adanya suku bangsa yang berbeda-beda, adanya daerah yang berbeda-beda, dan adanya agama yang berbeda-beda, itu semua merupakan keanekaragaman. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia yaitu 1.340 suku bangsa yang hidup di Indonesia. Dalam satu suku bangsa, ada yang memiliki marga berbeda-beda. Dalam satu suku bangsa juga ada tradisi yang berbeda-beda, seperti tradisi pakaian, tradisi makan, tradisi seni budaya, dan tradisi lainnya. Terdapat 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setelah kita mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keanekaragaman sebagaimana yang telah Bu Anis uraikan, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh semua warga negara Indonesia sebagai modal untuk bergaul dalam kehidupan bermasyarakat. Ini dia prinsip hidup dalam keanekaragaman. Ada 3 prinsip utama berkaitan dalam hidup keanekaragaman.
yaitu pertama, prinsip berbeda itu biasa, atau disebut juga plural is usual, yang artinya bahwa kemajemukan adalah hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan ataupun dipertentangkan. Kenyataannya kita memang berbeda-beda, baik suku bangsa, agama, atau unsur lainnya. Jadi, berbeda itu hal biasa. Tidak ada alasan untuk kita saling bermusuhan hanya karena kita berbeda. Lebih dari itu, berbeda itu indah. Lihatlah pelangi, ia menjadi begitu indah karena warna yang berbeda dan tidak saling berebut untuk menang. Semua warna terlihat nyata. Itu adalah prinsip berbeda itu biasa atau plural is usual. Prinsip yang kedua, prinsip kesetaraan dalam perbedaan atau equal is usual, yaitu pandangan bahwa semua kelompok yang ada sebagai mitra atau teman, karena itu semua setara. Meskipun berbeda agama dan suku bangsa, semua kelompok mempunyai hak yang sama untuk hidup dan membiarkan yang lainnya hidup. Di hadapan hukum, semua kelompok mempunyai hak yang sama. Yang salah harus diberi sanksi dari suku dan agama apapun. Jadi, tidak ada di antara kita yang boleh membanggakan diri karena berasal dari kelompok tertentu. Itu adalah prinsip kesetaraan dalam perbedaan atau equal is usual. Prinsip yang ketiga, prinsip sahaja dalam keragaman atau modesty in diversity, yaitu sikap moderat atau menengah atau adil yang membuat kita menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak dalam menyikapi keragaman. Apabila terjadi pertengkaran antara dua teman kita yang kebetulan berbeda agama atau suku, kita semestinya menjadi penengah yang adil, tidak membela pihak tertentu karena sama agama atau sukunya. Itu adalah prinsip sahaja dalam keragaman atau modesty in diversity. Baik, kita lanjut bagian C, menghargai keanekaragaman. Setelah kita mengetahui bahwa perbedaan dan keragaman merupakan sebuah kenyataan dalam kehidupan, maka yang harus kita lakukan adalah menyikapi keragaman tersebut dengan wajar dan bijaksana, sehingga anugerah berupa perbedaan tersebut dapat menjadi berkah bagi kehidupan bersama. Nah, di antara sikap kita dalam menghargai keragaman di negeri kita adalah sebagai berikut. A. Mengakui keberagaman. Dimanapun kita berada, yang kita temukan adalah perbedaan dan keragaman, dari masalah yang paling kecil sampai yang besar sekalipun. Ketika kita pergi ke tempat wisata, kita bertemu dengan banyak wisatawan. Di antara mereka ada wisatawan asing yang berarti berasal dari luar negeri, berarti mereka berbeda bangsa dengan kita. Ada juga wisatawan domestik, yaitu wisatawan dalam negeri, tetapi mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada yang dari suku Jawa, Sunda, Batak, Ambon, dan suku bangsa lainnya di Indonesia. Semua perbedaan itu perlu diakui dengan jujur lebih dahulu, bahwa itu semua memang ada. Mengakui adanya keberagaman ini merupakan sikap paling mendasar sebagai langkah awal untuk menghargai perbedaan dan keragaman. Nah, itu adalah sikap yang pertama.
mengakui keberagaman. Sikap yang kedua, toleran terhadap perbedaan. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya menanggung atau menahan. Sedangkan maknanya secara luas adalah sikap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan itu, karena mengakui hak kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Dalam masyarakat majemuk, toleransi merupakan syarat bagi kehidupan damai dan rukun. Toleransi terjadi karena adanya perbedaan prinsip, menghargai prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Itulah toleransi. Sebenarnya, toleransi tidak hanya dibutuhkan dalam masalah perbedaan agama saja, tetapi juga dalam perbedaan lain. Bahkan dalam perbedaan pendapat pun diperlukan toleransi. Mengakui dan menghargai keberagaman suku bangsa lain merupakan bagian dari toleransi. Toleransi merupakan modal utama dalam menghadapi keragaman dan perbedaan. Oke. Sikap ketiga, berprasangka baik. Kita perlu menunjukkan sikap positif dan berbaik sangka dalam berinteraksi atau berhubungan dengan sesama manusia. Berprasangka baik atau baik sangka berarti tidak mudah memvonis atau menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Orang yang berprasangka baik tidak pernah menuduh orang lain bersalah sebelum terbukti kesalahannya, apalagi menghukumnya. Tindakan menghukum orang lain dengan cara kita biasa disebut dengan main hakim sendiri. Meskipun kita melihat dengan jelas seseorang memasuki rumah dan mencuri, yang harus kita lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau polisi untuk diproses dan diberikan sanksi hukum dan sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, bisa saja kita mendengar berita fitnah yang bisa berpotensi mengadu domba sesama warga. Oleh karena itu, tindakan kita yang pertama adalah menelusuri kebenaran berita tersebut atau klarifikasi, karena boleh jadi berita yang sampai ke telinga kita tidak sama seperti berita aslinya. Bisa karena kita salah dengar atau orang yang menyampaikan berita kepada kita salah ucap, atau juga kemungkinan lain. Orang yang berprasangka baik akan mendahulukan klarifikasi dan tidak akan terpancing oleh berita yang belum jelas. Orang yang berprasangka baik tidak mudah curiga kepada sesama, tetapi tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan. Sikap keempat, solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah rasa tanggung jawab sosial untuk saling peduli, saling berbagi, dan saling berkorban untuk kepentingan bersama. Dalam hidup bermasyarakat, seorang anggota masyarakat tidak akan merasa aman dalam kesendirian tanpa ikatan dan solidaritas sosial. Masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan gangguan keamanan, bencana alam, dan masalah sosial lainnya memerlukan solidaritas sosial sebagai solusi tanpa memandang suku bangsa dan agama yang mungkin berbeda. Dalam ajaran agama apapun, tolong-menolong adalah perbuatan baik yang perlu dibiasakan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat.
Bahkan dalam agama tertentu, umatnya dianjurkan untuk berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik bagi sesama, dengan cara memperbanyak memberi manfaat kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita berlomba untuk peduli kepada sesama agar menjadi yang terbaik untuk merawat keragaman dalam hidup bermasyarakat. Sikap kelima, anti kekerasan. Kehidupan masyarakat majemuk perlu dijaga juga dengan sikap anti kekerasan. Kekerasan menurut WHO bisa secara fisik maupun psikis atau jiwa. Tindak kekerasan juga bisa ditujukan kepada diri sendiri maupun orang lain. Kekerasan yang bersifat fisik bisa berbentuk tindakan yang menimbulkan kematian atau sekedar melukai. Kekerasan psikis bisa berupa ancaman yang dapat membahayakan psikis seperti rasa takut, trauma, atau dampak kejiwaan yang lebih berat. Sikap keenam, cinta damai. Kedamaian adalah kondisi yang dirindukan oleh setiap manusia yang masih bersih fitrah kemanusiaannya. Dalam suasana damai, manusia dapat melakukan semua kegiatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Suasana damai sering dirusak oleh sikap-sikap individualis atau sikap-sikap sendiri-sendiri, mau menang sendiri, merasa paling benar, dan sebagainya. Oleh karena itu, suasana damai harus dipertahankan dengan sikap-sikap positif seperti mengalah, lapang dada, dan toleran. Sikap ketujuh, pemaaf dan lapang dada. Memaafkan dan memberikan ampunan berarti melupakan semua serangan, kejahatan, dan kesalahan yang dilakukan orang lain, baik secara sengaja ataupun tidak, terutama pada saat orang yang terzolimi mampu membalas dendam. Sebagaimana yang sudah Allah katakan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara yang berbunyi, dan balasan bagi kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Yang dimaksud berbuat baik dari ayat di atas adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Pemaaf. Muhammad sang Rasul adalah manusia yang berjiwa besar, memilih memberi maaf di saat punya kesempatan dan kemampuan untuk membalas dendam, karena yakin itu yang terbaik untuk mewujudkan perdamaian. Umat Islam semestinya berjuang keras melawan nafsu angkaranya untuk bisa menjadi pemaaf, karena tidak ada perdamaian tanpa pemaafan. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa ya memiliki sikap-sikap yang telah disebutkan barusan? Ya, insya Allah kalian pasti bisa. Ya, kita lanjut di pembahasan akhir. D. Hikmah keanekaragaman. Hidup dalam masyarakat berarti hidup bersama orang-orang yang berbeda-beda, mungkin suku, bangsa, agama, bahkan budaya. Kehidupan dalam masyarakat yang beragam mengandung banyak pelajaran dan hikmah. Di antaranya, pertama, semakin yakin bahwa perbedaan adalah pemberian Tuhan dan bukan rekayasa manusia. Hikmah kedua, semakin dewasa dalam bersikap. Hikmah bertiga, semakin kaya dengan pengetahuan budaya orang lain. Hikmah keempat, semakin menghargai keragaman dan perbedaan.
Ya anak-anak, semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki sikap-sikap yang barusan kita pelajari. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran budi pekerti selanjutnya.